Babak lanjutan dari konflik rumah nenek Elina di Surabaya akhirnya bergerak ke ranah hukum yang lebih serius. Setelah menuai kemarahan publik, kasus pembongkaran paksa rumah lansia berusia 80 tahun itu kini menyeret satu nama ke balik jeruji. Polda Jawa Timur resmi menahan Samuel Ardi Kristanto, sosok yang diduga menjadi penginisiasi pengusiran serta perobohan rumah nenek Elina. Penangkapan dilakukan setelah status perkara dinaikkan ke tahap penyidikan, menandai kesimpulan awal penyidik bahwa ada unsur pidana dalam peristiwa tersebut. Samuel digelandang ke Mapolda Jatim dengan tangan terikat dan memilih bungkam di hadapan awak media. Polisi menjeratnya dengan pasal 170 KUHP terkait pengerusakan secara bersama-sama setelah memeriksa sedikitnya 6 saksi. Meski sebelumnya sempat berdalih memiliki dokumen kepemilikan rumah sejak 2014, Samuel juga mengakui pembongkaran dilakukan tanpa prosedur hukum. Dalih efisiensi biaya dan waktu justru menjadi bumerang. Pihak kepolisian kini masih mendalami kemungkinan keterlibatan aktor lain. Sementara pembelaan kuasa hukum menyebut kliennya tidak terlibat langsung di lapangan. Kasus ini pun resmi memasuki babak yang jauh lebih panas. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini dia berita yang ditunggu-tunggu oleh para netizen tentang perkembangan kasus yang menimpa si nenek yang berusia 80 tahun yang rumahnya dibongkar paksa oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan akhirnya Bapak Samuel si jagoan itu telah ditangkap dan ditahan oleh kepolisian dan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Samuel pembeli tanah yang usir paksa nenek Elina akhirnya ditangkap polisi. Mantap Pak, sekalian itu kemarin oknum ormas yang melakukan intimidasi dan pengusiran terhadap nenek Elina sekalian diciduk supaya Surabaya ini kembali tenang. Jangan biarkan aksi premanisme ini berkembang pesat di Surabaya Pak. Ciduk sekalian itu oknum ormasnya yang sudah meresahkan masyarakat. Akhirnya Samuel ditangkap polisi. Ya, ini kado akhir tahun yang menyenangkan bagi kami para netizen, Pak Polisi ya. Dan jangan hanya Samuel, semua yang terlibat, siapapun itu polisi ya, yang berkaitan dengan tanah, peralihan hak, jual belinya. Kalau memang di situ ada dugaan unsur manipulasi, usut juga. Perampasan barang, penggusuran, pengusiran, penghancuran, semua yang terlibat ya harus diusut dengan tuntas dan ikut bersama juga dengan Samuel yang sudah ditangkap. Bravo Pak Polisi, ya ini kado akhir tahun yang membahagiakan. Mana ini yang kemarin klarifikasi yang duduk bareng dengan Samuel. Sekali lagi, bravo. Satu Indonesia, satu tanah air. Seharusnya gitu ya, kalau misalkan ini podcast kayak gini gitu ya, harusnya kayak Denny Sumargo gitu kan, objektif gitu ya. Kalau misalkan dia mengatakan tidak ada kekerasan, lalu yang beredar di media sosial itu apa gitu loh, terhadap nenek-nenek yang sudah tua renta gitu, diusir paksa, barangnya diambil, rumahnya dihancurkan. Apakah itu tidak masuk dalam kekerasan? Masuk dong itu dalam kekerasan gitu kan. Itu satu nenek-nenek gitu ya, terus dia membawa orang begitu banyak gitu ya ke rumah nenek Elina ini, terus mengusir nenek ini, mengambil barang-barangnya, masih disebut tidak ada kekerasan. Aneh sampai aneh yo. Lagi dan lagi viral for justice terkait tertangkapnya Samuel. Mari kita memberikan sedikit analisa hukum yang akan terjadi kepada Samuel. Pertama, dia melakukan dugaan tindak pidana pasal 170 tentang kekerasan dan juga pengeroyokan. Kedua, dia melakukan tindakan memasuki pekarangan rumah tanpa izin pasal 167 dan juga pasal 406 tentang pengerusakan barang milik orang lain. Ya, nanti masih berjalan proses hukumnya, kita lihat beberapa pasal berlapis yang akan disangkakan oleh terduga saudara Samuel. Yang kedua, saudara Samuel,
akan terkena dugaan perbuatan melawan hukum terkait KUH Perdata. Apa itu? Tentang keabsahan, legalitas, surat menyurat, baik dari PPJB sampai AJB yang terkait sertifikat rumah dan tanah tersebut. Gitu ya teman-teman. Jadi kita ikuti terus prosesnya. Semoga keadilan memihak kepada rakyat kecil. No viral, no justice. Viral for justice. Guys, beberapa waktu lalu kita itu dihebohkan video pengusiran oleh sekelompok ormas terhadap seorang nenek Elina di rumahnya sendiri di Surabaya, guys. Nah, baru-baru ini guys dikabarkan bahwa Samuel Ardi Kristanto, seorang pembeli tanah yang diduga mengusir nenek Elina, itu sudah ditangkap polisi, guys. Dia sudah digelandang ke Polda Jatim. Sejauh ini belum ada informasi resmi atau pernyataan resmi dari pihak Polda Jatim. Namun orang ini, Samuel Ardi Kristanto ini, pembeli tanah yang diduga usir nenek Elina ini, itu sudah resmi ditangkap, guys. Itu ditangkap oleh Subdit 4 Renakta di Reskrimum Polda Jawa Timur, guys. Nah, kalau menurut kalian gimana, guys? Apakah hukuman yang pantas untuk orang ini? Apakah orang ini adalah mafia tanah atau apa, guys, menurut kalian, guys? Coba kalian komen di kolom komentar dulu, guys. Kalau menurut orang ini memang benar-benar keterlaluan. Kemarin ya saya sempat melihat video pengusiran seorang nenek itu ya kan. Saya merasa miris melihat kelakuan-kelakuan orang-orang kayak gini gitu ya kan. Ayo kita bantu, support dan doakan supaya kasus ini cepat selesai dan nenek Elina mendapatkan keadilan gitu ya, guys. Perkara pengusiran nenek Elina di Surabaya ya. Jadi melihat berita, baca berita di salah satu media Kompas, disampaikan bahwa sekitar pukul 14.15 WIB Samuel ya yang telah mengusir dan merobohkan rumah dari nenek Elina ya dengan alasan telah membeli, telah ditangkap oleh Polda Jawa Timur ya. Kemudian di Reskrimum Polda Jatim juga menyampaikan bahwa perkara ini sudah naik ke penyidikan. Dari penyelidikan ke mengumpulkan barang bukti, kemudian naik jadi penyidikan. Dan tentunya nanti dari penyidikan ini tentunya akan ditetapkan siapa-siapa yang akan menjadi tersangka dan bertanggung jawab secara pidana ya terhadap pengusiran terhadap perobohan rumah yang dilakukan secara bersama-sama tersebut, dan siapa yang melakukan dan siapa yang turut serta melakukan itu semua akan dibongkar tentunya ya pada saat pemeriksaan nanti. Dan harapan kami adalah bukan hanya pasal 170 KUHP tentang secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap barang yaitu rumah yang dihancurkan, tapi juga terhadap pasal-pasal lain sebagaimana kami sampaikan pada part 1, 2, dan 3 begitu. Dan tentunya harus dikembangkan juga ya terhadap adanya indikasi korban-korban yang lain begitu. Jadi nanti kita coba lihat ini perkembangannya bagaimana, hasil pemeriksaannya bagaimana, apakah pelaku ini ya akan naik ya dari saksi menjadi tersangka dan kemudian ditahan atau bagaimana. Tadi kalau kita lihat tangannya di borgol pakai kabel tis ya waktu datang ke Polda begitu. Dan nanti bisa saja ya dengan alasan dari penyidik ya yang sebagaimana kami sampaikan akan menghilangkan barang bukti, melanggar perbuatan ya atau melarikan diri, itu bisa saja nanti setelah penetapan tersangka yang bersangkutan bisa langsung ditahan. Dan tentunya siapa-siapa yang bertanggung jawab ya, siapa-siapa yang turut serta melakukan perusakan, perobohan dan bisa jadi penganiayaan ya terhadap nenek waktu mengangkat itu, 4 orang yang mengangkat itu diproses semuanya, termasuk adanya indikasi barang-barang yang hilang ya, pasal 363 dan pasal-pasal lain ya, bisa dikembangkan oleh penyidik dan mudah-mudahan segera menemui titik terang terhadap perkara ini. Jangan sampai ada pertanyaan-pertanyaan nanti dari publik ya, karena ada yang menyampaikan kan bahwa ini orang kuat, orang besar begitu kan, tapi kami yakin ya dan percaya Polda bisa bertindak secara profesional ya dan dipantau juga oleh masyarakat seluruh Indonesia tentunya. Dan harapan kami stakeholder terkait ya seperti Komnas HAM, LPSK, Kementerian Hukum dan tentunya Presiden juga ya bisa memberikan perhatian khusus ini buat nenek Elina yang rumahnya sudah roboh ini, bisa dibangunkan lagi atau tempat lain atau bagaimana dengan
proses hukum yang tetap berjalan begitu. Jadi kalau mereka minta maaf segala macam, tetap gak apa-apa, silakan diterima minta maafnya. Tetapi tetap proses hukum akan tetap berjalan. Jadi demikian ya update yang keempat ini.